Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Priscilia Oktaviani. Saya merupakan dosen pada program studi Diploma 3 Gizi, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Spesialis saya pada keilmuan kesehatan masyarakat. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan teknik pengajaran saya dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pemaparan ini merupakan bagian dari mata kuliah Epidemiologi Gizi, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 2 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 3. Secara umum, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar kesehatan masyarakat, epidemiologi gizi, hingga surveillance gizi. Dalam pemaparan ini, saya akan memfokuskan pada pertemuan ke-7, di mana sub capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan arti surveillance gizi, baik secara definisi, tujuan, jenis surveillance secara rutin, berkelanjutan, dan khusus. Adapun bahan kajian atau materi pada pertemuan ke-7 ini meliputi pengertian surveillance gizi, tujuan surveillance gizi, manfaat surveillance gizi, prinsip dasar surveillance gizi, dan langkah-langkah dalam surveillance gizi. Delivery artinya strategi penyampaian. Strategi penyampaian yang saya gunakan dalam perkuliahan ini berbasis metode ceramah, diskusi, dan penayangan video. Di awal pertemuan, saya senantiasa melakukan review singkat untuk menyambung pemahaman mahasiswa dari materi sebelumnya. Penyampaian materi ini didukung oleh referensi literatur kesehatan terkini, jurnal riset, serta pemanfaatan media sosial dengan menggunakan WhatsApp group melalui media sosial kelas. Mahasiswa juga mendapat akses materi, modul bacaan, dan tugas secara terstruktur. Interaction atau interaksi mahasiswa. Dalam hal ini, interaksi, saya menerapkan metode diskusi interaktif. Saya sering mengangkat studi kasus nyata dari lingkungan sekitar, seperti menganalisa secara deskriptif data-data sumber yang tersedia. Untuk memantik cara berpikir kritis mahasiswa, komunikasi dua arah tidak hanya terjadi di ruang tatap muka atau ruang virtual, tapi juga dilanjutkan dalam forum diskusi grup, WhatsApp grup, kelas untuk memastikan mahasiswa tetap terhubung dan termotivasi. Asesmen, sistem penilaian. Terkait asesmen atau sistem penilaian, indikator keberhasilan pada pertemuan ke-7 ini diukur dari ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan secara keseluruhan. Bobot penilaian pada mata kuliah ini dibebankan pada komponen transparan, yaitu penugasan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dengan bobot penilaian 5% untuk capaian pertemuan. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pengajaran tatap muka untuk kuliah epidemiologi gizi pada pertemuan ke-7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar hari ini? Ya, senang sekali Ibu mendengarnya kabarnya hari ini semua baik ya. Hari ini kita akan kuliah kembali dalam mata kuliah epidemiologi gizi. Kita akan masuk dalam topik surveillance gizi. Sudah siap untuk belajar? Ya. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya buat semangat. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam topik surveillance gizi. Baik. Nah, ini masuk ke dalam pengertian terlebih dahulu ya. Apa itu surveillance gizi? Ya, surveillance adalah pencatatan dan pelaporan data yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus dalam epidemiologi. Ini berdasarkan sumber sebuah buku yang ditulis oleh Mariani dan Mulyani. Ada juga sumbernya dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia kita, bahwa menyatakan bahwa surveillance adalah kegiatan pengamatan berkelanjutan melalui proses pengumpulan, pengolahan, analisa, serta interpretasi, dan dibarengi oleh penyebaran luasan informasi kepada unit yang membutuhkan tindakan ya. Berikutnya kita akan melihat apa itu surveillance gizi. Sama sebetulnya ya. Artinya surveillance gizi itu adalah suatu proses tadi pengumpulan, pengolahan, diseminasi informasi hasil ya, pengolahan data yang secara terus-menerus dan teratur tentang indikator yang terkait dengan kinerja pembinaan gizi masyarakat ya. Kita masuk, kenapa surveillance gizi penting? Ya, surveillance gizi penting itu biasanya kalau kita berhubungan dengan masalah gizi merupakan masalah yang sangat berat di Indonesia ya. Kemudian masih banyak kita menemui hal-hal baik itu masalah tentang kekurangan gizi atau gizi lebih. Dan ini berhubungan dengan juga status gizi di Indonesia. Nah, yang kedua ya, kenapa itu penting? Masalah gizi di berbagai daerah di Indonesia itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda dampaknya, berbeda-beda juga bentuknya, sehingga itu akan menjadi suatu hal yang penting. Dengan menggunakan surveillance gizi ini, maka akan terlihat sebetulnya seberapa besar masalah gizi di tempat tersebut. Nah, kemudian adalah analisis situasi yang secara terus-menerus. Jadi dia continue ya, dilihat, dipantau, sehingga akan terlihat juga gambaran apakah dia masalah-masalah yang terjadi itu berhubungan dengan faktor-faktor apa saja
dan itu dimulai dari administrasi dari desa sampai ke tingkat nasional. Contohnya, misalnya masalah gizi biasanya pengumpulan datanya dari data apa? Posyandu, ya, itu dari tingkat desa. Kemudian sampai ke tingkat Kementerian Kesehatan. Data itu terus saja bergulir, ya, jadi dia bertahap di setiap tingkatan administrasi. Oke, nah surveillance gizi diperlukan agar sasaran, ya, dan target terutama masyarakat atau penduduk yang mempunyai resiko terhadap masalah gizi itu dapat diketahui secara cepat, tepat, dan juga intervensinya pun bisa dilakukan secara tepat dan cepat pula, ya. Nah, tujuan daripada surveillance gizi, ya, yang pertama, ya, dia merupakan informasi yang berguna bagi perencanaan di suatu wilayah. Jadi contohnya kalau misalnya wilayah tersebut ternyata dilakukan surveillance gizi, tingkat angka status gizi terutama stunting, ya kan, itu cukup tinggi. Nah, pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun tingkatan administrasi lainnya akan merencanakan, memprioritaskan untuk apa? Untuk penanggulangan stunting. Langkah apa-apa saja, ya. Jadi itu merupakan informasi yang berasal dari surveillance gizi, ya. Nah, kemudian memantau kondisi masyarakat, ya. Sudah dilakukan perencanaan, kemudian dilakukan tindakan, intervensi, program-program dijalankan, dilihat lagi ada perubahan tidak, ada peningkatan tidak di dalam suatu masyarakat tersebut. Maka dia menggunakan surveillance gizi juga, ya. Nah, untuk mengidentifikasi wilayah yang beresiko tinggi atau biasa disebut sebagai alat untuk early warning system. Jadi kayak semacam tanda bahaya, ya. Misalnya tadi ya, di suatu daerah kita di Kota Palangkaraya misalnya, di salah satu kecamatan itu kelihatan angka pencatatannya sudah mulai semakin tahun semakin banyak angka stuntingnya terjadi. Nah, itu bisa menjadi early warning system. Artinya, oh ini kayaknya sudah bahaya nih, ya kan? Ini mesti harus ada program yang harus kita berikan supaya tidak bertambah banyak terjadi kasus di tempat tersebut, ya. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi perubahan keadaan gizi dari waktu ke waktu. Setelah program dilaksanakan, kemudian apakah ada perubahan seperti tadi dari tahun A, B, dan C, apakah perubahan? Apabila di tempat tersebut ada perubahan atau tidak ada perubahan, itu harus dievaluasi setiap tahunnya, ya. Tetap dia menggunakan kebermanfaatan daripada surveillance gizi tadi. Nah, yang kelima untuk memonitor intervensi, ya. Sudah tepat tidak intervensi itu diberikan? Jangan-jangan intervensi yang dilakukan di kecamatan A itu berhasil tetapi tidak berhasil di kecamatan B, ya. Nah, itu bisa menjadi suatu monitor. Oh, ternyata di kecamatan A itu intervensi kita diberikan ternyata sudah oke, tetapi pada saat di kecamatan B, ya, itu ternyata tidak sesuai, tidak bisa, tidak sama ada intervensi yang dilakukan di kecamatan A, ya. Nah, oke, silakan berikutnya. Yang keenam yaitu untuk meningkatkan kapasitas dalam artian pemantauan status gizi masyarakat. Dengan melakukan pengumpulan data secara terus-menerus, pengumpulan, pengolahan, analisis secara terus-menerus, maka akan terlihat, akan kita pantau status gizi masyarakat di daerah tersebut, ya. Oh, ini stuntingnya sudah turun. Oh, ternyata kita kembali terjadi lagi ada peningkatan status gizi yang mungkin gizi buruk atau obesitas atau gizi kurang. Jadi kalau ada pencatatannya kelihatan, ya. Kemudian melaksanakan kegiatan prediksi dan deteksi dini kejadian luar biasa. Seperti Ibu bilang tadi itu ada karena dia early warning system, jadi kita sudah mulai bisa siap-siap nih. Apabila kalau di situ tiba-tiba terjadi KLB, kalau sudah terjadi KLB, otomatis kan bahasanya itu sudah siap. Jadi bahasanya itu kita udah siap senjata perangnya. Kalau terjadi KLB di situ kita sudah bisa untuk melakukan intervensi dengan waktu yang sangat cepat, gitu ya. Nah, kemudian untuk memfasilitasi pemanfaatan informasi bersama sektor terkait lainnya. Jadi hasil surveillance gizi itu, ya, tidak hanya milik kita saja, ya, tetapi milik juga sektor-sektor lainnya. Apa saja lintas sektor lainnya seperti Bapeda, ya kan, yang berhubungan dengan perencanaan. Kemudian apa lagi? Dinas-dinas lainnya, dinas-dinas yang sektornya cukup terkait, ya, terkait erat ya terhadap surveillance tersebut, ya. Manfaatnya apa? Yang pertama, dia bisa memberikan informasi, itu sudah pasti, ya. Kemudian pengambilan tindakan segera, ya. Nah, perencanaannya bisa jangka pendek atau menengah, ya, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat. Nah, selain itu, ya, kegiatan surveillance gizi juga mengevaluasi pencapaian kinerja dari pembinaan gizi masyarakat, ya. Nanti kita akan melihat salah satu, ya, diputar melalui video, ya, salah satu kegiatan surveillance yang terjadi di pusat kesehatan masyarakat atau apa namanya, puskesmas, ya. Nanti kita akan lihat melalui video. Oke, berikutnya. Nah, ini dia prinsip dasar dalam melaksanakan surveillance gizi. Yang pertama, tersedia data yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua, ada proses analisis dan kajian data. Kemudian, tersedianya informasi yang sistematis. Adanya proses penyebarluasan informasi. Ada umpan balik, ada pelaporan, ya. Kemudian ada tindak lanjut sebagai respon berkembangnya informasi tersebut, ya. Jadi kita menerima ada penyebaran informasi, kemudian umpan baliknya apa, tindak lanjutnya apa, ya. Jadi itu yang dilakukan setelah kita mendapatkan data berdasarkan surveillance gizi tadi. Sumber datanya berasal dari mana? Nah, data-data ini, coba anak-anak Ibu bisa baca ya.
ada kalau untuk mencapai kinerja pembinaan gizi, data-data ini biasanya ditemui di puskesmas, ya. Bisa juga didapatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Data-data ini pun sampai kepada Kemenkes, ya. Jadi data-data inilah sumbernya yang nanti akan bisa diolah untuk dianalisa, kemudian analisa itu akan dilakukan intervensi dan juga tindak lanjut, ya. Berikutnya, nah ini dia sumber informasi dari data indikator gizi lainnya, ya. Ada prevalensi balita gizi kurang berdasarkan antropometri dan juga data-data lainnya, ya. Coba bisa dibaca, ya, anak-anak ibu di depan, ya, data-data apa saja yang berhubungan dengan indikator gizi. Nah, kegiatan pengumpulan data itu ada 2 sumber, ya. Yang pertama, laporan rutin, ya. Nah, laporan rutin ini biasanya itu tiap bulan dicatat, ya. Dicatat berdasarkan dari laporan petugas kesehatan lainnya. Misalnya kalau dia tingkat desa, petugasnya adalah petugas pustu, ya. Kalau dia kecamatan, berarti dia petugasnya petugas kesehatan di puskesmas. Kalau dia di kabupaten kota, berarti di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini tiap bulan, ya. Tiap bulan dilakukan pengumpulan data, ya. Nah, kemudian ada data yang dari survei khusus, ya. Seperti apa? Salah satunya. Apa? Survei apa? Survei Kesehatan Indonesia. Terus apa lagi? Ayo, apa? Apa? Survei apa? Nanti kita cari tahu ya. Oke, nah ini adalah ruang lingkup kabupaten kota ya. Ini datanya, data surveilennya. Kalau tadi ruang lingkup apa? Puskesmas ya. Ini ruang lingkup daripada kabupaten kota. Jadi ada pemantauan kasus gizi buruk pada balita, pemantauan pertumbuhan balita, pemantauan pemberian ASI eksklusif, pemantauan konsumsi garam beriodium, kemudian pemberian kapsul vitamin A, dan pemberian FE 90 tablet kepada ibu hamil. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, ya. Kalau pemantauan kasus gizi buruk pada balita, laporannya tiap bulan atau 1 tahun sekali? Tiap bulan ya. Kemudian kalau untuk pemantauan pertumbuhan balita, tiap bulan atau 1 tahun sekali? Ya, tiap bulan. Ya. Begitu juga dengan ASI eksklusif ya, yang per 6 bulan sekali. Vitamin A, betul. Ini anak-anak ibu luar biasa pinter-pinter ya. Oke. Nah, kemudian pemantauan pemberian FF tablet pada ibu hamil biasanya tiap bulan atau berapa bulan sekali? Tiap bulan ya. Oke, next. Nah, ini adalah langkah-langkah surveillance gizi ya. Jadi semuanya dibedakan menjadi 2 ya. Ini ada panah yang hijau, ya kan? Coba Anda lihat panah yang hijau. Jadi dia seperti kayak memutar ya, melingkar, tidak ada yang tidak terputus ya. Nah, untuk yang penyediaan informasi surveilan gizi itu biasanya didapatkan dari mana? Dari pengumpulan data, analisis data, bisa berupa pemetaan, peramalan dan pengamatan, ya kan? Kemudian bisa didapat dari penyajian informasi, desiminasi dan advokasi, ya. Nah, sedangkan pemanfaatan informasi ini kan udah didapatkan ya informasinya ya. Kemudian kita jelaskan siapa sih yang mengolahnya, memanfaatkan informasi tersebut. Nah, yang memanfaatkan itu adalah pemangku-pemangku kepentingan, tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga sektor-sektor pemerintah lainnya. Ya, biasanya mereka sebagai pengambil keputusan, perumusan kebijakan, dan juga perencanaan program. Kemudian tindakan intervensinya bisa dilakukan segera darurat atau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau tindakan intervensinya segera dan darurat biasanya dalam kondisi apa? Betul, atau kejadian luar biasa, ya, itu. Dia biasanya segera dan darurat. Oke, ayo, next. Nah, ini dia pengumpulan datanya, ya. Ada yang rutin, ada yang survei khusus, ya. Bisa dibaca, kalau yang rutin itu pasti yang berhubungan dengan penimbangan, pelaporan kasus gizi buruk, ya. Kemudian pemberian kapsul vitamin A, ASI eksklusif. Kalau dia survei apa? Garam beriodium, ya. Kemudian pendistribusian MPASI atau PMT, ya. Sekarang masih nggak pendistribusian di puskesmas? Masih, ya. Oke. Nah, ini rekapitulasi data di tingkat kabupaten kota ya. Kalau gizi buruk itu sumber datanya dari rumah sakit, puskesmas, dan juga masyarakat. Termasuk media juga ya. Kemudian instrumennya adalah from laporan kewaspadaan KLB gizi di rumah sakit, kemudian laporan bulanan kasus gizi buruk. Siapa tenaga pengumpul datanya? Pelaksana tenaga gizi di puskesmas atau di rumah sakit ya. Kemudian waktunya setiap bulan atau sewaktu-waktu bila ada kasus. Kemudian datanya hasil penimbangan bisa dilihat itu berupa laporan puskesmas. Kemudian namanya dulu lapornya LB3. Ini dulu ya. Sebelum ada EPPGM ya, yang elektronik itu, yang pakai aplikasi itu, yang digital itu. Dulu namanya formnya LB3. Jadi kalau kita bilang formulir LB3 ada nggak, Bu? Dia sudah tahu, berarti LB3 tentang hasil penimbangan itu ya. Nah, kemudian ASI eksklusif ya, garam beriodium ya, itu laporan puskesmas semua. Distribusi tablet tambah darah juga laporan
puskesmas juga, ya. Yang 6 bulan tadi apa? Vitamin A dan apa? Garam nah itu dia. Oke. Nah, pengolahan analisis data dan penyajian informasi. Pengolahan data bisa dilakukan secara deskriptif maupun analitik, ya. Nah, disajikan, ditampilkan dalam bentuk apa? Bisa narasi, bisa tabel, bisa juga grafik atau peta atau bentuk penyajian informasi lainnya, ya. Nah, ini biasanya memudahkan, ya, karena kalau hasil daripada surveilan gizi itu tidak hanya punya kita saja. Jadi gini, dilakukan surveilan gizi, terus kan ada hasilnya ya, ada analisa, ada pembahasannya. Nah, itu mesti harus dijadikan informasi kepada sektor-sektor lainnya. Ya, tidak hanya punya kita saja, tenaga kesehatan. Sehingga hasil tersebut ya kemudian diinformasikan kepada mereka. Nah, lalu bersama-samalah untuk membangun sebuah program perencanaan. Makanya lalu berhubungan dengan Bapeda ya. Ya, Bapeda yang memang badan perencanaan untuk membuat master plan-nya, perencanaannya. Nah, nanti perencanaan ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan saja ya Bu? Oh tidak, ya ada sektor-sektornya sendiri. Ya, misalnya sektor pekerjaan umum dia berhubungan dengan apa? Sarana prasarana. Ya, kemudian sektor sosial dia berhubungan dengan apa? Dinas sosial. Jadi kemudian sektor yang berhubungan dengan kesehatan itu dinas kesehatan. Jadi dia punya sektor-sektor masing-masing. Ya, tetapi acuannya adalah menggunakan master plan daripada perencanaan program yang sudah dibangun tadi. Ya, nah, itu dia. Nah, ini salah satu contoh ya tabel di mana tabel ini menjelaskan atau menggambarkan ya daripada cakupan distribusi vitamin A untuk balita 6 sampai 59 bulan ya. Jadi yang Februari terdata ya, yang Agustus juga terdata. Coba kita tes deh ya. Nih ya. Untuk Puskesmas Mentari yang paling atas, yang bulan Februari berapa cakupan distribusinya? Berapa persen? 60 ya. Kemudian yang bulan Agustus berapa persen? Artinya apa? Ya, terjadi peningkatan ya. Nah, itu dia ya. Kemudian coba Ibu lihat ternyata kalau kesimpulannya secara keseluruhan untuk daerah X cakupan vitamin A di bulan Februari dan cakupan vitamin B di bulan Februari apakah semuanya ada yang terjadi peningkatan atau penurunan atau secara keseluruhan, secara rangkuman terjadi peningkatan atau ada beberapa yang tidak meningkat? Coba diperhatikan. Yang tidak meningkat di puskesmas mana? Ya, ada berapa lagi? Ya, Sukamaju, kemudian di Tirtamulya. Ada berapa puskesmas? 3. Oke, kalau puskesmas lainnya, jadi ada 9 puskesmas yang apa terjadi peningkatan dalam cakupan distribusi kapsul vitamin A. Ini grafiknya, kalau digrafikkan ya, targetnya kan 80% ya, ya kan? Yang mencapai target 80% puskesmas mana saja? Yang bulan Agustus saja, ya. Yang merah, yang bulan Agustus. Mekarsari, Tirtamulya, Sukamaju ya, dengan Sampurnas. Nah, itu dia. Kalau yang KAP itu adalah memang dia cakupan secara tingkat kabupatennya ya. Oke. Nah, ini tadi sama juga, tapi ini pemberian apa? Tablet. Ya. Jadi ada yang tercapai ya, ada juga yang tidak tercapai ya. Oke. Nah, kalau ini penggambarannya berupa peta. Ya. Jadi berupa peta. Kalau yang kurang dia berwarna apa? Ya, berwarna merah berarti Kecamatan Jatisari dengan Kecamatan Sukamaju ya. Itu kurang daripada 65% cakupannya. Kemudian kalau cakupan sedang kuning ya. Yang kuning berapa kabupaten? Berapa puskesmas? 5 ya. Ya, yang kuning. Kalau cakupannya berarti antara 66% sampai 85% ya. Kalau cakupan yang baik lebih dari 85% ada berapa kecamatan? 5 juga ya. Berarti secara target itu sudah tercapai ya untuk pendistribusian dan pemberian tablet tanpa darah. Oke. Ini dia pengolahan data untuk 2 indikatornya, bisa Anda perhatikan kalau digabungkan ya. Jadi dia ada 2 sumber data, satunya adalah cakupan distribusi vitamin A, satunya adalah cakupan D per S. Oke. Berikutnya, ini dia berupa grafik ya. Tapi kalau kayak gini kayaknya mungkin bingung ya. Ini jadinya ada standar-standar, sebetulnya ada kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini sebenarnya biasanya dia berhubungan tentang keruangan ya. Nanti Bu akan jelaskan di lain waktu ya, di lain sesi. Oke. Nah, pengolahan analisis data dan penyajian informasi itu dilakukan dengan berapa pendekatan? 2 pendekatan ya, analisis deskriptif dan analitik ya. Dan jangan lupa biasanya kita menggunakan bantuan komputerisasi ya untuk mengolahnya. Nah, kemudian tujuannya itu menetapkan daerah prioritas untuk pemindahan wilayah dan menentukan kecenderungan antar waktu. Oke, berikutnya tujuan dari analisis ini adalah berupaya untuk melihat apakah ada kesenjangan
cakupan daripada dua indikator, ya. Jadi kalau kita bicara tentang dua indikator, itu ada indikator nasional, ada indikator daerah, ya. Jadi kita acuannya indikator nasional itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi kalau indikator daerah itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah di provinsi atau kabupaten tersebut, ya. Jadi indikatornya tetap indikator utamanya indikator nasional, ya. Oke. Nah, ini dia diseminasi informasi, ya. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk umpan balik, ya. Setelah udah dapat informasinya, ya, apa yang dilakukan? Ya, kita pengen umpan balik, Pak, di daerah situ tuh angka stuntingnya cukup tinggi, apa yang harus kita lakukan? Oh, yang perlu kita lakukan adalah segera yang A, B, C, D. Kemudian yang jangka pendeknya A, B, C, D. Jangka menengahnya juga begitu. Jangka panjangnya bagaimana? Oh, mungkin jangka panjangnya tahun depan baru dilaksanakan, ya kan? Hal-hal yang seperti itu sudah dipikirkan dalam sebuah perencanaan. Nah, untuk sosialisasinya itu biasanya berupa hasil daripada surveilan gizi tersebut, dikumpulkan semua sektor, dirapatkan, ditampilkan, kemudian surveilan tersebut juga harapannya memperoleh dukungan kepada pemangku kepentingan, ya. Kalau umpan baliknya biasanya informasi dari surveilan tersebut, ya. Oke, berikutnya ini dia salah satunya tadi yang salah satu survei khusus termasuk juga Riskesdas, ya. Riskesdas ini dilakukan hampir setiap tahun di Indonesia, ya. Apa itu Riskesdas? Riset Kesehatan Nasional, ya. Oke, ini di tahun 2013 dibandingkan dengan 2018, ya. Ini gizinya kurang, ya, gizi buruk terhadap balita menurut provinsi. Oke, ya. Kalimantan Tengah, di manakah Anda, ya? Di sekitaran berapa tuh? 15-an, ya. Di tahun 2013 di atas 20, di atas 20, di 2018 turun, ya. Turun mungkin sekitar 15. Oke. Ini tugas, ya. Jadi ada tugas setelah ini nanti kepada anak-anak ibu tercinta dan baik hati ini, ya. Ibu berikan Anda tugas, ya. Tugasnya adalah silakan Anda melakukan analisa berupa narasi terhadap diagram batang yang akan Ibu berikan nanti, ya. Ini akan dianalisis bagaimana secara narasi, secara deskriptif, ya. Oke. Berikutnya, terima kasih. Itu adalah paparan materi dari Ibu, ya. Sebelum masuk dalam sesi Ibu yang bertanya dan Anda juga yang bertanya kepada Ibu, mungkin ada pertanyaan kali ya yang tidak dimengerti, silahkan. Kita akan mendengarkan dulu dan melihat video, ya, tentang proses surveilan gizi yang ada di Puskesmas. Oke, silahkan menyaksikan. Selamat datang di tutorial surveillance gizi melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM. Siklus surveillance gizi terdiri dari 3 komponen, yaitu assessment, analisis, dan aksi. Asesmen data dilakukan dari posyandu dengan melakukan penilaian berat badan dan pengukuran panjang atau tinggi badan balita. Data yang sudah didapat dicatat di register yang selanjutnya di-entry ke dalam EPPGBM. Untuk masuk ke EPPGBM, kita bisa ketik sigizi-terpadu.gizi.kemkes.go.id di halaman browser, maka akan muncul dashboard informasi gizi, lalu klik tombol login EPPGBM. Masukkan username dan password yang sudah dimiliki oleh masing-masing puskesmas maupun dinas kesehatan, baik kabupaten maupun provinsi. Ada beberapa modul yang ada di sistem informasi gizi terpadu, yaitu modul EPPGBM, modul laporan rutin, dan manajemen data. Untuk input data balita individu by name by address, kita bisa klik modul EPPGBM. Daftar balita pada EPPGBM terdapat lambang-lambang yang memiliki fungsi masing-masing sebagai berikut. Lambang pensil dalam kotak biru berfungsi untuk mengubah identitas balita. Lambang silang dalam kotak merah berfungsi untuk menghapus balita. Lambang kaca pembesar pada kotak hijau berfungsi untuk melihat grafik pertumbuhan balita. Lambang buku dalam kotak merah muda berfungsi untuk menginput perkembangan balita sesuai buku KIA. Lambang buku dalam kotak coklat berfungsi untuk menginput perkembangan balita sesuai kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Lambang plus dalam kotak kuning berfungsi untuk menginput pertumbuhan balita setiap bulan. Lambang garpu dan pisau dalam kotak hitam berfungsi untuk menginput pemberian PMT pada balita. Baik, anak-anak Ibu, tadi sudah kita lihat, ya, dan kita saksikan bersama video tentang aplikasi surveillance gizi yang ada di Puskesmas. Oke, ada yang ingin bertanya tentang materi Ibu pada hari ini? Silakan. Ya, silakan Yuda. Saya ingin bertanya, Bu, di bagian surveillance gizi ini ada nggak sih, Bu, tantangan yang sering dialami pada saat melakukannya? Oh, ya, pasti ada, ya, terutama pada saat apa? Pengumpulan data, ya.
Itu kalau yang di video tadi kan dia pengumpulan datanya masyarakat yang berkumpul ya, karena ada kegiatan puskesmas. Nah, surveillance gizi itu juga ada pengumpulan datanya itu dari rumah ke rumah ya. Kalau rumah ke rumahnya itu seperti kita di sini berdekatan, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau rumahnya itu berjauhan atau dia mempunyai pekerjaan yang mungkin jauh daripada rumah seperti berladang atau kegiatan-kegiatan informal lainnya, kemudian membawa keluarganya ya kan ke tempat tersebut. Nah, itu biasanya petugas kesehatan mesti harus jalannya jauh juga. Ya, itu salah satunya. Yang kedua adalah tantangannya terkadang hasil daripada surveillance gizi tersebut itu bisa juga menjadi sesuatu informasi yang bersifat positif, bisa juga bersifat negatif. Ya, ini tergantung daripada cara pandang lagi para pemangku kepentingannya. Kalau pemangku kepentingannya merasa bahwa ini sangat perlu untuk terjadi perubahan, maka hasil surveillance tersebut akan dipandang sebagai sesuatu yang positif. Artinya informasi yang kita berikan itu adalah sesuatu yang positif. Tetapi ada pula juga pemangku kepentingan yang merasa informasi yang diberikan itu menimbulkan sesuatu yang negatif. Gitu. Artinya, kok bisa ya? Kenapa ya? Daerah saya tersebut, masa iya sih terjadi seperti itu? Nah, itu sudut pandangnya mungkin berbeda-beda. Mungkin itu seperti itu, Yuda? Ya, sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Yuda, ada lagi yang bertanya? Oke, Teresa dulu. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalnya dalam pengumpulan datanya ada yang salah gitu, keliru, gimana? Dalam pengumpulan datanya, Ya, ada yang keliru, ada yang salah. Mungkin kita akan membuat konfirmasi kembali ya terhadap respondennya kita atau terhadap masyarakat yang ingin kita ambil datanya. Ya, biasanya kesalahannya itu Teresa bukan hanya dari pihak yang pengambil data, tetapi juga pemberi informasi datanya. Gitu. Jadi ada dua hal ya seperti itu. Jadi biasanya dilakukan konfirmasi langsung kembali. Ya, begitu ya. Baik, sudah jelas? Ya, silakan. jadi kan tadi tuh ada bahas pengolahan data. Kan sudah selesai dibahas pengolahan data itu, jika di salah satu daerah tuh cakupannya kurang tuh apakah langsung diintervensi, Bu, atau tunggu? Ya, kalau dia bersifatnya urgensi, biasanya langsung ditangani. Contohnya apa yang bersifat urgensi? Misalnya petugas kesehatan itu menemukan anak yang gizi buruk, ya, gizi buruk dengan penyakit penyerta. Nah, itu biasanya petugas kesehatan langsung melakukan rujukan kepada pusat pelayanan kesehatan, entah itu puskesmas atau rumah sakit, untuk bisa diintervensi lebih lanjut. Gitu. Atau bisa juga biasanya langsung dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Ya, ini tergantung daripada kondisi situasi daripada keadaan di tempat tersebut gitu loh ya. Jadi ada juga yang tidak terlalu urgensi, masih bisa gitu ya. Bisa untuk dilakukan oleh petugas kesehatan gizi yang ada di lapangan di tempat tersebut ya. Jadi tidak mesti harus dirujuk, itu ada juga gitu ya. Jadi ini tergantung daripada hasil surveillance yang dilakukan. Jadi nanti intervensinya bisa dipilah-pilah gitu. Ini yang urgensi, ini yang tidak urgensi. Jadi penanganannya pun ini yang darurat, ini juga yang jangka panjang, jangka pendek atau jangka menengah. Itu ya, Nak. Oke, terima kasih. Sudah jelas ya? Ya. Baiklah. Baik, anak-anak Ibu, ada lagi pertanyaan? Apabila tidak ada, terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu yang luar biasa. Topik kita dalam mata kuliah surveillance gizi hari ini yang masuk dalam epidemiologi gizi sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada Anda bisa bermanfaat dan silakan Anda mempelajari secara mandiri lebih lanjut ya dengan membaca literasi-literasi yang tersedia baik secara online maupun offline. Oke, terima kasih semuanya dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap bahagia dan jangan lupa tersenyum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya.